Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Bapak Ibu sekalian. Saya Pak Yustiadi dari JGP Angkatan ke-8 Kabupaten Banyuwangi, dari SMK Muhammadiyah Pakremol. Kebetulan saya tidak sendiri dengan Ibu Rizka Cindy Hasisa. Beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Indonesia yang biasa dipanggil Bu Cindy ya. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan observasi di kelas, dan terakhir nanti ada kegiatan pasca observasi. Baik, Ibu Cindy, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya? Baik, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, anak juga baik ya di kelas ya. Alhamdulillah. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu bareng-bareng di sini dalam rangka nanti saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Sebelumnya nanti melakukan kegiatan di kelas, saya akan melakukan observasi di situ untuk menilai atau mencatat beberapa hal yang akan dilakukan di kelas. Lanjut, nanti terakhir kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Gitu ya. Jadi RPP sudah siap ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah siap, Bu Cindy. Kemudian begini, terkait apa yang akan saya tanyakan di pra-observasi ini, tujuan pembelajaran yang akan dicapai di kegiatan pembelajaran ini apa? Untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai untuk pembelajaran hari ini besok, yaitu di mana peserta didik diharapkan mampu menganalisis dan menjelaskan gagasan dan pandangan mengenai struktur dan unsur kebahasaan tes prosedur dengan menggunakan norma kesopanan dan intonasi secara logis, kreatif, dan kritis, Pak. Itu ya? Ya. Menganalisis ya, teks prosedur ya. Oke, itu juga pembelajarannya. Kemudian yang kedua, area pengembangan apa yang hendak dicapai di pembelajaran ini? Untuk area pengembangannya, saya menggunakan dua aspek, Pak. Ada aspek pengetahuan dan keterampilan. Di mana aspek pengetahuannya nanti peserta didik itu diminta untuk melakukan analisis terhadap struktur dan unsur kebahasaan dari salah satu contoh tes prosedur yang sudah dibagikan. Kalau untuk aspek keterampilannya, nanti peserta didik itu diminta untuk menulis dan mempresentasikan hasil diskusinya yang barusan. Jadi ada dua aspek yang akan dikembangkan nanti ya, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Kemudian selanjutnya ya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas nanti ya, terkait mungkin strateginya, kemudian model pembelajarannya, metodenya pembelajarannya, apa? Kalau untuk strateginya, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasikan dengan kemampuan sosial emosional yang mengacu pada kemampuan belajar peserta didik. Dan untuk modelnya, saya menggunakan model pembelajaran inquiry. Untuk metodenya, saya menggunakan 4: ceramah, diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Oke. Jadi strateginya sudah lengkap ini ya, sudah berdiferensiasi pembelajaran ya, kemudian ada KSI-nya, kemudian nanti ada model inquiry dengan ceramah, berdiskusi, dan lain sebagainya. Oke, itu kemudian kira-kira sudah disiapkan nggak ini media-media pembelajaran yang akan diterapkan besok? Insya Allah sudah saya siapkan. Apa saja itu? Media pembelajarannya itu ada lembar kerja peserta didik, LCD proyektor, handphone siswa, sama laptop. Oke, terima kasih. Ini terakhir, kira-kira ini kan materi bahasa Indonesia ini ya? Iya, Pak. Kapan akan dilaksanakan? Kalau saya insya Allah ada jam di hari Selasa, Pak. Hari Selasa minggu depan? Iya, di kelas AKL 1, 10 AKL 1. 10 AKL 1, hari Selasa minggu depan. Iya. Ya. Oke, cukup. Terima kasih. Nanti ketemu dengan saya di hari Selasa ya. Hari Selasa di kegiatan observasi, saya akan melakukan pengamatan dan pencatatan hal-hal nanti. Terakhir ini kira-kira bagaimana perasaan atau refleksi hari ini?
refleksi yang saya dapat hari ini, insya Allah saya bisa mendapat gambaran jelas mengenai proses pembelajaran ke depannya, dan saya bisa menyiapkan media pembelajaran dengan baik sehingga pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar dan terstruktur gitu Pak. Makin siap ya, Makin siap. pede ya, gitu ya. Insya Allah. Terima kasih Bu Cindy Oke, Pak, ya, sama-sama. demikian. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian kegiatan kita pada hari ini terkait dengan pra observasi, dan nanti akan dilakukan dengan kegiatan observasi di kelas, di pembelajaran, dan ditutup dengan kegiatan pasca observasi yang nanti dihadiri oleh guru pembimbing atau bimbing kita. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin doa. Bagaimana kabarnya? Sehat? Saya absen dulu ya. Ya Bu. Jessica. Sakit. Coba sekarang buku paketnya, buku tulis sama
Dan juga teman-teman baik-baik Bu. Baik-baik katanya Ren. Jadi semoga teman-teman yang lain sekarang merasakan emosi yang lagi senang. Jika ada yang lagi merasakan kecewa, sedih, marah, semoga hal yang membuat kalian merasakan itu semoga segera terselesaikan dan semoga kita menjadi manusia yang bersyukur atas hidup yang telah kita jalani. Amin. Mana sudah merasa rileks? Sudah. Sudah nyaman? Sudah. Sudah siap melakukan pembelajaran hari ini? Sudah. Mana suaranya pelan-pelan? Sudah. Sudah pernah membuat nasi goreng? Sudah. Enak apa enggak? Enak. Berarti kalau yang membuat nasi goreng tidak enak, perlu membaca teks prosedur. Sekarang saya bagikan video sama teks prosedur ke ketua kelas ya. Ketua kelasnya minta tolong dikirimkan video. Gimana yang lain sudah? Sudah. Ya. Setelah kalian melihat atau mendengarkan video cara membuat nasi goreng tadi, sebelumnya pertama kalian membaca teks prosedur. Mengetahui langkah-langkahnya dan pernah. Biasanya teks prosedur apa yang biasa kalian baca? Pasti cara membuat masakan ya? Iya. Saat membaca teks prosedur tersebut, apakah kalian pernah memperhatikan struktur sama unsur kebiasaannya? Tidak. Tidak pernah sama sekali? Tidak. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan unsur kebiasaan dari teks prosedur. Kemarin masih ingat apa tidak pengertian dari teks prosedur itu apa? Yang bisa angkat tangan. Ya. Teks prosedur itu teks yang mengajarkan kepada para pembaca bagaimana cara mengelola sesuatu ataupun mengerjakan sesuatu. Iya, nah, tepuk tangan buat Adil. Jadi teks prosedur itu ya. Jadi struktur dari teks prosedur itu ada 5. Yang pertama judul, yang kedua tujuan, yang ketiga material atau alat dan bahan, yang keempat langkah-langkah, dan yang kelima penutup. Apa saja Re? Yang pertama selanjutnya tugasnya lakukan analisis bersama kelompoknya masing-masing mengenai struktur dan unsur kebahasaan dari salah satu teks prosedur yang saya bagi nanti. Selain analisis, kalian juga melakukan presentasi. Maju ke depan bersama kelompoknya bergantian, ditunjuk siapa yang menjadi moderator, pemateri, dan memulai. Ya, saya bagi dulu gambarannya. Kelompok 1 perwakilan ke sini, ada dia. Kelompok 2 Maria Natasha. Kalau mantunya yang 4, berarti kan moderatornya sama. Mantunya sama. Maria berarti
Sekian pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Fani Yustiadi, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Kabupaten Banyuwangi. Saya berasal dari SMK Muhammadiyah Pattimur. Hari ini saya akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Sudah hadir bersama saya Bapak Yoni Bisma selaku pengajar praktik di guru penggerak angkatan ke-8 ini. Kemudian ada Ibu Cindy Aulia, beliau adalah guru bahasa Indonesia di tempat kami. Assalamualaikum Pak Yoni. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Cindy. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Cindy? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ya, Anak-anak juga baik ya Bu Cindy ya. alhamdulillah. Oke Bu Cindy, hari ini kita akan melakukan rangkaian kegiatan dari supervisi akademik yang kemarin kita sudah lakukan, mulai dari kegiatan observasi, kemudian kemarin juga kita melakukan observasi di kelas, melakukan pengamatan pendengar pada waktu mengajar. Nah, hari ini saya akan melanjutkan kegiatannya yaitu percakapan pasca observasi. Ada beberapa nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan saya konfirmasi berdasarkan catatan-catatan hasil observasi saya kemarin. Ya, baik, Ibu Cindy, sebelum pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, bisa nggak diceritakan kembali kira-kira kemarin area pengembangan apa yang ingin Ibu capai di pembelajaran ini dengan Area pengembangan yang saya gunakan kemarin itu Pak ada dua aspek. Ada area pengembangan pengetahuan sama area pengembangan keterampilan. Nah, untuk aspek area pengembangan pengetahuannya nanti di mana kemarin peserta didik itu melakukan analisis terhadap struktur sama unsur kebahasaan dari salah satu tes prosedur yang sudah saya bagikan. Dan untuk aspek area pengembangan keterampilannya itu peserta didik kemarin saya suruh menulis menjelaskan dengan mempresentasikan diskusi bersama kelompoknya mengenai struktur dan unsur kebahasaan tersebut. Oke, memang ada dua area pengembangan kemarin ya. Iya. Pengembangan pengetahuan karena keterampilan menganalisis struktur, kemudian menulis, kemudian juga tentang prosedur. Baik, Bu Cindy, selanjutnya ini menurut Ibu Cindy sejauh mana area pengembangan dan Ibu sudah sampaikan tadi itu ya, pengetahuan dan keterampilan itu sudah berhasil dilakukan atau masih belum? Untuk area pengembangannya itu kemarin alhamdulillah sudah berhasil dilakukan Pak. Iya. Tapi dalam prosesnya itu ditemukan beberapa kekurangan atau kendala Iya, iya, iya. ada di siswanya gitu Pak. Oke, masih ada beberapa kendala ya. Iya. Kendala. Oke, menurut Ibu ini dari kekurangan atau kendala-kendala yang dihadapi itu pada waktu proses pembelajaran kemarin itu apa saja sih? Karena kemarin saya menggunakan sistem kelompok berdasarkan kemampuan belajar, jadi ditemukan beberapa siswa yang aktif dalam proses pembelajaran, tetapi juga ditemukan beberapa siswa yang kurang aktif Pak. Karena siswa-siswa yang kurang aktif ini sebagian besar hanya memandangkan siswa yang aktif saja Pak, gitu. Dan pada proses presentasi juga ditemukan ada 1-2 siswa yang masih belum mengetahui bagaimana cara presentasi yang baik gitu Pak. Itu ya. Iya. Jadi pada waktu kemarin pengelompokan dari kolaborasinya berdasarkan kelompok belajar, kemampuan belajar, sehingga ada anak-anak yang aktif karena mungkin dia kecenderungan agak pintar ya, berdasarkan kemampuan belajar ya, kemampuannya mungkin ada yang tinggi, katanya tidak aktif. Iya. Nantikan teman-temannya ini biasanya apa jadi kontrolnya kan begitu ya. Iya sih. Nah,
itu kemudian ditutup. Nah, kira-kira ini kenapa itu bisa terjadi? Kira-kira kenapa itu? Ada yang aktif, ada yang aktif. Mungkin karena siswa yang kurang aktifnya itu lebih banyak mengandalkan siswa yang sudah pintar, Pak. Jadi mereka menganggap kalau saya mau bertanya atau saya menjawab takut salah gitu. Oke, itu ya. Iya. Untuk ke depan mengatasi hal ini ya. Iya. Mengatasi anak-anak yang kita aktif, kemudian kita mau berusaha apa yang akan kita lakukan? Mungkin kedepannya kalau saya menggunakan sistem kelompok lagi akan saya bagi berdasarkan gaya belajarnya, karena tidak dipungkiri bahwa meskipun mereka satu kelas terdapat perbedaan gaya belajar antara siswa satu dengan siswa lain. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, ada yang menggunakan auditori dan kinestetik. Nanti saya bagi berdasarkan gaya belajar yang mereka gunakan agar pembelajarannya bisa dapat berjalan dengan baik. Di depan teman-teman akan mencoba menggunakan kelompok berdasarkan gaya belajar. Iya. Yang siswa sendiri, yang kinestetik nanti dikumpulkan, kemudian yang auditori juga, sehingga mereka merasa nyaman. Iya. Oke. Ada nggak pilihan lain selain itu atau ide lain? Ide lain mungkin saya inovasi dengan medianya. Saya buat media lebih menarik, gimana caranya siswa itu terfokus sama pembelajaran. Gitu. Itu ya. Iya. Media juga nanti akan bagus dengan menarik anak-anak untuk berminat. Iya. Oke. Sekarang berkaitan dengan tanggung jawab ini. Kira-kira untuk melakukan perbaikan itu ada nggak yang Ibu minta pertolongan atau ada yang dibutuhkan bantuan? Nah, untuk melakukan itu saya mungkin akan berkolaborasi dengan guru senior guru sama wakapurikulumnya jenengan sendiri. Mungkin saya nanti mau minta bantuan sharing tentang kendala-kendala yang saya hadapi. Iya. Baik, nanti ya koordinasi dengan guru. Jadi kita senior di sini ya, karena bisa kita banyak lagi mungkin pengalaman bagaimana mengatasi seperti ini. Oke, terakhir ini kira-kira kapan kegiatan ini atau perbaikan ini akan jenengan lakukan? Mungkin secepatnya akan saya lakukan, Pak, karena agar siswanya itu dalam proses pembelajaran merasa nyaman dan siswanya itu benar-benar mendapatkan pembelajaran yang diharapkan, Pak. Ya, itu ya. Iya. Minggu depan atau materi yang akan datang? Materi yang akan datang. Oke, gitu ya. Iya. Nah, terakhir nih dari kita bincang-bincang tentang mulai dari kegiatan kemarin, masa observasi, bagaimana kesimpulan? Kesimpulannya saya mengerti apa saja kendala yang saya hadapi dan bagaimana saya mengatasi kendala-kendala tersebut. Iya. Ya, saya sudah melakukan sharing seperti ini, jadi saya merasa apa sih kendala saya gitu. Iya. Jadi ketemu ya nanti bagaimana mengatasi kendala-kendala. Ya. Terakhir perasaan yang setelah di observasi sama dilakukan pasca observasi ini dengan saya apa? Perasaannya menjadi plong, Pak. Kalau awalnya kemarin pada saat observasi awalnya itu nervous. Oh, gitu. Takut soalnya kan tidak pernah dilihat. Nah, tapi setelah melakukan sharing pasca observasi ini saya menjadi plong. Gitu ya. Ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu Cindy. Nanti saya ketemu tahu baiknya bagaimana perubahan-perubahan ini betul-betul bisa menjadi kenyataan, bisa membawa perubahan buat anak-anak kita. Terima kasih Bu Cindy. Nah, demikian tadi Bapak Ibu sekalian kegiatan pasca observasi yang merupakan
rangkaian terakhir dari supervisi untuk akademik. Saya Pak Yustiadi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Cindy dan Bapak Yoni yang telah membantu kegiatan ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.